there is some problem. You ask Resmi, could you give to Caroline? Carolina to share screen. Yeah, ma'am. Kemudian siap-siap untuk kelompok berikutnya yang mau presentasi ya. Boleh volunteer, boleh saya tunjuk. Oke, Mbak Resmi, Carolina sudah bisa share screen. Udah, ma'am. Oke, Carolina. Please. Can everyone see my screen? Yes. Yes, Carol. Okay. So good morning, everyone. Good morning, ma'am. So today we are from group number 2. We're gonna present the result of our work for the STP analysis. So we choose Aqua as the product that we want to analyze first. So before we go with the presentations, I would like to introduce first the team members of this group. So the team members of this group is first there is me, Carolina Itohutauruk, and then Gea Maharan Niloika Putih, and then there is Indira Servita, Rachel Winda Aprilia, and then the last one is Theopilia Agata. So first I will like to introduce, explain a little bit about the work. So as we choose Aqua as the product that we want to analyze, we would like to introduce first what is Aqua itself. So Aqua Group is as everyone can see in here, Aqua Group is the pioneer of bottled drinking water in Indonesia, which was founded in 1973. And then the Aqua itself established a strategic partnership with Danone. So Danone is kind of a company in 1998. So Aqua Group has a mission to inspire Indonesian people about healthy hydrations, and Aqua Group produce drinking water and non-carbonate soft drinks that are healthy and scientifically accountable. So this information was gathered by the Aqua itself. From the source is from aqua.it. And then we will go for a glance of Aqua. So a little bit short things about Aqua itself, so we can understand what kind of things that we want to analyze from them. So, as stated in here, Aqua is the bottled drinking water brand with the largest sales in Indonesia, and it is one of the most well-known HMDK, or you can see in here, HMDK stands for bottled drinking water. So it has the highest sales in Indonesia, and it is one of the most well-known EMDK brands in Indonesia. So you may remember, right? We always say like when we want to try to buy some bottled drink, we always say Aqua. So it is a well-known brand in Indonesia. So it has become like a generic brand for bottled water. So currently, for 14 factories produce Aqua with different ownership. You can see it in here. 10 factories are owned by PT Tirta Investama, and then there is 3 factories are owned by PT Aqua Golden Mississippi, and the factory in Brastagi, North Sumatra is owned by PT Tirta Sibayang Kindo. So we go first with the STP analysis, or segmenting, targeting, and positioning. I will explain a little bit about segmentations. So what is segmentation? Segmentations, as stated in here, is the divisions or grouping of heterogeneous market conditions into homogeneous with various characteristics. So this is what we do when we try to analyze some company. Is we need to divide those things that these products or company have of heterogeneous market conditions. The things that underlie segmentations are geographic, demographic, psychographic, and consumer behavior. So we divide it into like 1, 2, 3, 4 part segmentations. This is a little bit about the geographical. So
Aqua holds more than 62% of the bottled water market in Indonesia. So in a graphic, it is stated that Aqua hold more than 62, and Aqua Group processing plants a whole half production capacity of more than 485 milliliters of water per year. And Aqua export to Singapore, Malaysia, the Philippines, and Australia. And it can be said that Aqua is a product that is not affected by climate differences. Why? This is because the consumer needs for clean water will always occur continuously as a need that must be met and does not recognize the surrounding natural conditions. So that is my part for this presentation. I will pass the next part for Theophilia. You can take yours. Thank you, Carol. So, demographic, aqua is consumed by all people, age, and social status. This can be proven by the amount of production capacity, quality, and marketing to remote village, as well as the invitation to always consume clean and practical water for consumption anywhere. And the next, psychographic. Aqua is packaged in various types of packaging according to the community needs for clean water that is practical to drink anytime, anywhere. For example, those who have an active lifestyle in their daily life can choose a 600 milliliter bottle packaging products that are practical to carry anywhere and can be drunk anywhere. For sharing, they can choose 1,500 milliliter packaging, 19-liter gallon size for home or plastic cup packaging as a practical trade for drinking. Next, Carol. Consumer behavior. As one of the most important components in life, the benefit of water is to maintain stability in the cycle of life. Aqua has more value, that is, it has the best quality in every process, so that is fit for drinking. Each person needs an average of 2 liters of water per day. This tendency affects the consumption of the amount of aqua per person every day. For the next presentation, we'll present it by Rahel Winda. Okay, the next step in STP is targeting. As we know that aqua is a big market, and for itself, they regardless of geographical condition or social status, because at some geographical they need clean water for drinking. And the target market is not only enough for the lower classes to upper classes by producing product in various form of packaging, because water is the most important for human, because we need drink every day. Okay, next, Carol. Okay, the last step is positioning. As a pioneer of bottled product, Aqua is the market lead. As we know that if we go somewhere, we always say, Bu, mau beli Aqua. Bu, ada Aqua, Bu. We always ask about Aqua. And even there's many another water product. Some of us still buy Aqua in apalagi kayak di warung-warung kecil seperti itu, kita itu lebih concernnya mencarinya Aqua seperti itu. And data concerning Aqua as market leader can be seen in various surveys. It can be seen in various survey institution and awards as reference material. As I said before, matters related to processing technology, quality, promotion, and market system of Aqua have become a very good impression in community. For example, if someone mention or buy a bottled water product, they will have
a tendency to say aqua, even though the bottled water product is another product. Okay, that's from us, group 2. If you have some question, you can ask us in comment or raise your hand. Thank you. Also, that is the presentation of us. And also, if you think that you want to give us corrections, feel free. So thank you so much for today, everyone. Oke, siapa yang mau bertanya, Raisen? Halo. Maybe for me, could you re-explain in the di bagian tentang positioning dari aqua tadi? Okay, wait. Okay, maybe Rachel can help. What kind of things that you want to explain from this part? Or do you want us to repeat it again, or what kind of information that you really want? I want to re-questioning. Ini kan ketika segmenting, pas di segmentingnya ketika kita ingin mencari segmen dari konsumennya begitu. Okay, you want segmenting? Ya, ketika sekarang kan today kan banyak ya perusahaan-perusahaan air minum, apalagi yang di daerah-daerah yang banyak lokal-lokal begitu, yang biasanya lebih murah dan lebih friendly, lebih ramah gitu dari segi harganya dan lain sebagainya dengan orang-orang lokalnya. Nah, mungkin kalau dari segi yaitu tadi segmentation strategi dari Aqua ini, bagaimana Aqua ini menghadapi itu begitu. Kan sekarang sudah berjamuran gitu perusahaan-perusahaan air minum lokal gitu. Menurut pendapat kelompok 2 bagaimana? Okay, thank you, Afif. We will collect your question first before we answer. So for the other member of this class who want to ask, feel free to ask us. Oke, 2 penanya lagi, siapa? Next. Oke, perlu saya sampaikan bahwa di dalam tugas presentasi ini, papernya saya nilai sebagai tugas kelompok, kemudian yang menjawab menggantikan nilai kuis, yang bertanya juga menggantikan nilai kuis. Jadi kalau tidak menjawab, tidak bertanya, nilai kuisnya kosong. Oke? Jadi semua harus bertanya dan semua berusaha harus menjawab pada saat presentasi. Oke, lanjut. Next question, siapa? Ini beberapa videonya tidak diaktifkan ya. Pak Ria, ada yang mau ditanyakan? Pak Kira? Ma'am, I get a question. Ya. So, my question, in demographic, di bagian demographic kita tahu ada usia, gender, dan lain sebagainya. Dan Aqua, seperti yang kita tahu, hampir semua kalangan bisa menggunakannya. Nah, bagaimana Aqua menerapkan
sistem demografik tersebut? Maksud saya menargetkan dari segi demografiknya. Apakah aku menargetkan ke semua kalangan atau ada spesifikasi yang ditentukan oleh Aqua tersebut? Terima kasih. Okay, thank you, Nicholas, for your questions. We collect it first. One more questions from everyone. Feel free. Berikutnya. Ini kelas internasional kok adem. Masa kalah dengan reguler kelas. Anissa, yang mau ditanyakan Anissa. Oke, mungkin saya ada pertanyaan sedikit untuk kelompok Carol. Dalam memasarkan produk sehingga Aqua ini bisa terkenal seperti sekarang ini kan banyak sekali pastinya tantangan yang harus dihadapi Aqua. Gimana cara dia bisa beradaptasi dengan market pasar yang tidak pasti. Dan pertanyaan saya adalah tadi gimana cara mereka beradaptasi dengan situasi yang mungkin memaksa mereka untuk terkadang yang bisa menyebabkan mereka mundur gitu. Dan terus pertanyaan saya, keunggulan bersaing apa saja yang mereka miliki sehingga mereka mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Terima kasih. Thank you, Anissa, for your questions. Oke. You- Thank you. Langsung dijawab aja. Okay. So first, we will answer the questions from Afif. He was asking like, what kind of strategy from the Aqua company facing the local company of mineral drink, where the company has a culture that is close with the people in there, and they have like a lower prices. So what we can answer from is like the Aqua itself, they have their own segmentations. Wait, let me. There you go. So the Aqua itself, they have their own their own segmentations and their own targeting for selling their product, right? So what they do is, as you can see in here, the scope of Aqua market itself is quite broad. So regardless of geographical conditions or social status, because they need for clean water for drinking. So what makes them different from this local company is they are the first company that self the HMDK. So that is the most important part, because the brand itself has washed in the consumer mind. So that is one part that is really important. And how they face it is like they reach to this area or rural area that need more clean water. So they sell their brand with advertisement that stated that they have more clean water. Maybe the things that I can say to answer your questions. Maybe my other team members want to help to answer, feel free, or the other member of this group who want to also give us some answer, feel free. Thank you. Halo Afif, ada yang mau menambahkan anggotanya? Nggak ada? Cukup? I think enough, ma'am. Oke, Afif. Oke, mungkin bertanya sedikit lagi tambahan. Kalau kira-kira Aqua itu ada nggak ya kayak sustainability strateginya, maksudnya strategi berkelanjutannya agar dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Karena kalau yang saya lihat kan sekarang masyarakat itu ya memang sebagian memang masih keceplosan kayak Bu Aqua gitu.
Tapi sekarang kan masyarakat sudah mulai cerdas, bisa kita bilang gitu. Jadi ketika ada acara-acara tertentu, ketika dia ingin mengurangi biayanya gitu, kan dia lebih ke air minum lokal. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana, ada nggak kayak Aqua itu memiliki strategi berkelanjutan agar dia bisa terus bertahan dan brandingnya dia itu tetap nggak kalah begitu, nggak kalah dari perusahaan-perusahaan air lokal. Oke, mungkin ini jawabannya dijawab berikutnya aja, karena Oke. ini tambahan, jadi dijawab setelah menjawab dua yang lainnya. Oke. Oke, sorry. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, pertanyaan Nicholas atau pertanyaan Anisha. Okay, it's the question from Nicholas. The question is how Aqua targeting from the demographic positions. Am I right, Nicholas? Is that your questions? Please correct me if I'm wrong. Kurang lebih seperti itu. Okay. Maybe Rachel or Fili can help, or Indira can help to answer the questions. Okay, maybe I'll answer in Indonesia. Nicholas tadi pertanyaannya, pertanyaan itu kayak dibagikan dalam umur-umur itu ya? Iya, yang Grouping. demografik. Yeah. Okay. If you ask about Aqua, if they segmentation it in demographic, they didn't group it in age. They didn't group it in is it youth, is it old lady, old man, like that. Tapi mereka itu kalau membagikannya lebih ke kalau mau ngomongin target pasar si Aqua, dia ini lebih ke orang-orang yang aktif, orang aktif yang dinamis. Gimana itu taunya kayak kalau kita lihat iklan Aqua nih di TV, kayak biasanya orang lari atau orang habis berkegiatan seperti itu, makanya dikasih Aqua. Makanya lagian juga kalau kita lihat Aqua ini kan produknya apa sih? Air minum kan? Air minum itu siapa yang butuh? Anak kecil butuh, orang tua butuh, cowok butuh, cewek butuh. Makanya mereka tidak menggrupkannya ke umur atau ke gender seperti itu. Mungkin Nicholas masih ada pertanyaan. Jadi dari penjelasannya berarti Aqua ini dari segi demografiknya nggak diterapkan gitu atau gimana? Maksudnya kan di demografik itu ada beberapa aspek gitu, ada bukan cuma umur, kan ada juga pekerjaan dan yang lain-lain. Gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke kayak ya kalau umur dia enggak, tapi kalau ke pekerjaan dia lumayan concern. Makanya kayak kalau pekerjaannya lebih aktif, nah itu lebih ke target si Aqua itu. Seperti itu. Okay, so I will try to help. So for Aqua itself, they don't divide their target of consumer into age group because first you need to know that the target group of the consumer of Aqua is people who need more clean water or mineral water, right? So everyone, it's really it's the fact that everyone need mineral water. So they don't divide it into each group. But what the maybe what I have read on a literature, it is stated that the kind of demographic people that Aqua choose is people with higher intuitions to drink more clean water. So that is the thing maybe that can help you to understand what kind of target of consumer that Aqua have. Or maybe everyone in here who want to also interrupt and give us some information that you guys want to help us to answer, feel free. Thank you. And also, is it answering your questions, Nicholas?
Mana Nicholas? Yeah, I think that's enough answer from Rachel and Caroline. So thank you very much. Okay, thank you. Okay, next. Mungkin Indira ya yang jawab ya pertanyaan dari Anissa. Okay, so we have the last questions. I will read repeat first the question. So Anissa was questioning about in marketing the product of Aqua, how they adapt with the market that is dynamic, and also what kind of the difference of the Aqua itself. Maybe Indira can help to answer these questions. Oke, jadi dari pertanyaan Anissa tadi, bagaimana cara memasarkan produk dengan cara beradaptasi dengan pasar yang dengan situasi yang tidak pasti. Jadi si Aqua ini kan sangat Aqua ini kan pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat lain. Jadi Aqua tuh air bersih yang pasti semua orang akan sangat butuhkan. Jadi si Aqua ini sendiri akan dari sisi-sisi seperti demografisnya dan lain-lain itu kan mereka sangat dibutuhkan oleh semua khalayak umum. Sorry ma'am, mungkin Indira unstable koneksinya. Oke, mungkin sementara dilanjut ke yang lain dulu. Saya bakal coba lanjuti. Jadi Aqua ini dia jadi sponsor besar atau campaign gitu loh untuk mempertahankan sebentar tadi cara dia beradaptasi dengan pasar yang di situasi tidak pasti ini, dia tetap menjaga kualitasnya, terus dia juga menjadi sponsor besar dan menyampaikan pesan-pesan penting bahwa Aqua itu adalah minuman sehat. Jadi sampai saat ini perusahaan Aqua tersebut, Danone itu tetap bertahan dan mereka dapat beradaptasi di lingkungan pasar yang tidak pasti. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Apakah dari Anisanya bisa diterima dan ada pertanyaan lagi? Oke, jadi Fili sama Indira tadi sudah cukup sebenarnya menjawab pertanyaan yang awal. Tapi tadi saya juga bertanya tentang keunggulan bersaing. Jadi Aqua itu, dia tuh berasal dari 17 pegunungan dari Sabang sampai Merauke. Nah, Aqua tuh sangat menjaga kualitasnya. Makanya dia dapat menyampaikan pesan bahwa Aqua adalah minuman sehat. Dan itu bisa menarik semua perhatian masyarakat. Sampai kita kalau mau beli minum kan kita bilangnya Aqua. Jadi Aqua ini dia ada seleksi kriterianya juga dalam mengelola minumannya, ada penyaringannya juga yang benar-benar sangat diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Jadi dia sudah punya merek yang sangat besar, sudah punya brand lah di mata masyarakat. Bulannya. Terima kasih. Ya, so mungkin mau menambahkan untuk gimana cara keunggulan bersaing dari si Aqua kan. Dari beberapa literatur yang dibaca, mungkin saya bakalan share screen sedikit. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini kan beberapa literatur yang bisa dibaca gitu kan. Ini asal dari Aqua Lestari, jadi dari Aqua langsung. Nah, laporan keberlanjutan untuk Aqua. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca ke depannya. Dan ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Afif gitu kan. Sustainable strategy for Aqua to keep their company in the future. Jadi si Aqua ini setiap tahunnya melakukan CSR project untuk seperti campaign. Jadi kepada konsumennya
mereka selalu menggunakan campaign tersebut. Jadi mereka trademarknya mungkin sebagai minuman bersih di Indonesia. Seperti yang kalian bisa sering lihat di iklan-iklan di TV kan pasti banyak banget tuh iklan-iklannya dari Aqua. Dan mereka tuh selalu memberikan citra atau brand mengenai mereka tuh menjaga lingkungan. Jadi inilah yang menjadi keunggulan dari si Aqua itu sendiri menurut saya pribadi dan kelompok saya, karena mereka selalu dan terus-menerus melakukan CSR project dan juga campaign yang bisa mempengaruhi cara pilih dari si konsumen tersebut. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada berbagai macam laporan yang diberikan oleh Aqua sehingga bisa memengaruhi pola pilih dari masyarakat. Misalnya mereka melakukan kampanye, semua berawal dari kita pada tahun 2012, kemudian hingga pada tahun 2015 mereka meluncurkan kampanye marketing bagaikan air. Nah, kampanye-kampanye ini tentunya pasti memengaruhi masyarakat tersebut dalam memilih produk yang ingin mereka konsumsi. Terlebih lagi, target konsumen yang mereka pilih kan masyarakat-masyarakat yang lebih memilih air bersih kan. Itu bisa kita sebut saja sebagai masyarakat menengah ke atas yang sangat mementingkan kondisi air minum mereka, sehingga inilah yang menjadi differentiate daripada Aqua itu sendiri. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan baik dari Anissa maupun Afif. Nah, kalau misalnya ada teman-teman dari kelas ini yang pengen menambahkan, dipersilakan. Nah, kembali lagi kepada Afif maupun Anissa, apakah jawaban dari kami telah menjawab atau tidak? Okay, thank you, Carol, for your explanation. For me personally, I'm quite enough for your presentation, for your explanation. Thank. Ya, that's Oke, great answer. kemudian lanjut ke pertanyaan tambahan. Afif. Udah Mam, tadi sekalian langsung dijawab karena pertanyaan Afif terakhir semi-semi sama Anis. Oke, udah ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Jadi nanti reviewnya bareng-bareng sama presenter yang kedua. Yang kedua kelompok siapa? Halo, kelompok siapa yang mau maju? Ibu tunjuk ya. Oke, kelompoknya Muhammad Gentle mana? Halo, Muhammad Gentle, Habib. Mana ini? Kelompoknya siapa saja anggotanya? Rosa sama siapa lagi? Rudi Apa? Setiawan. Enggak Mem. dengar suaranya. Rudi Setiawan. Resmi ya? Resmi Rudi ya? Setiawan. Apa? Rudi Setiawan. Oke, jadi yang maju berikutnya adalah kelompoknya tadi siapa itu? Muhammad Gentle. Mana si Gentle ini enggak keluar-keluar kemana ini? Oke, kalau Muhammad Gentle enggak ada, anggotanya siapa aja? Yang presentase siapa aja anggotanya? Rosa siapa aja? Enggak ada suaranya, Rosa. Suaranya kecil banget. Oke,
Oke, jadi Rudi Setiawan, Muhammad Gentle, Rosa, siapa lagi? Abang Aldi sama Abang siapa ya? Karevanza, Mem. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi? Ini Rudi Setiawan sama Muhammad Gentle ini enggak muncul videonya. Mungkin Mbak Resmi, saya kasih kekuasaan penuh. Jadi Iya, yang Mem. video-video tidak aktif, tolong di kick out aja. Iya, Mem. Oke ya. Jadi kalau selama permulaan kuliah sampai akhir kuliah, videonya enggak aktif, sampai pertengahan kuliah di kick out aja, dianggap tidak hadir. Oke ya. Oke, sekarang kelompok yang presentasi adalah kelompoknya Muhammad Gentle, Rosa, Rudi Setiawan, siapa? Muhammad Siapa Gentle, Mem. lagi? Aldi. Kak Aldi Aldi. sama Karevanza. Tapi mereka nggak ada di Zoom, Mem. Kenapa nggak ada di Zoom? Nggak tahu, Mem. Oke, yang ada aja. Yang ada anggotanya siapa, yang nggak ada siapa, yang nggak ada dicorek aja. Enggak, kita mau kuliah itu yang benar-benar aja, yang nggak benar nggak usah kita open. Bentar, Mem. Kami hubungi dulu, Mem. Mulai ya. Nah, Oke, Gentle, Rosa, yang hadir siapa aja kelompoknya? Sekarang ada 2 orang, Rosa, 3. Mem. Kenapa? Rosa. Rudi belum bentar. Bisa. Siapa yang mau presentasi? Rosa atau Gentle? Bentar, Mem. Nah. Aku
Halo. Bentar, Mem. Oke, udah siap, Mbak Rosa? Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, saya tunggu 2 menit. Kalau 2 menit nggak presentasi, kelompok ini nggak akan presentasi selama kuliah 1 semester ini. Ganti kelompok lain. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Segmenting, targeting, positioning, strategies, and price strategy at Blackhawk Soy Company in Cilacap. Jadi kami analisis dari sebuah perusahaan saus di Cilacap. Not a few companies fail to carry out marketing activities. One of the reason is many marketers do not understand segmenting, targeting, positioning atau STP, and often immediately develop a marketing mix program without knowing what their segmentation strategy is.
Where are their targets and promise they offer to the market? Market as a result, many marketers, because they do not understand who their target is, then carelessly determine the elements of their marketing mix, and not a few make positioning errors. Marketing segmentation basically divides the marketing potential into certain parts, can be based on the demographic division, based on economic class and education, or also based on lifestyle. The next step is to do targeting on or target the target market that has been selected in the market segmentation analysis. The next step is to do product positioning, which means creating a unique product positioning in the minds or perception of potential customers to be targeted. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. The area of globalization has resulted in encouragingly fair competition in a business field. One example of business field that show in the competition is the soy such business. The market segmentation choice by the Balecoq soy such company in market Balecoq says such product is segmentation based on social class. The social class target by the company in the lower middle social class. The consideration of choice the lower middle class because the company thinks that the low middle class is much lower than the upper middle class. This is the company potential market opportunity. In addition, the company realized that the upper middle segment is already been entered by larger soy such companies such as in the food. The next step after the Balecoq soy such company determine the market segment is to determine the target market. In deciding the target market, the company pay attention in the sizes of the segment that has been previously determined as well as the competitive position in the target segment. The company decide to choose the target market in the form of segment concentration or as a single market. So the next material about Gentle. Yeah. The last step is to position the product at the Cilacap Balecoq Soy Sauce Company. It appears that Balecoq Soy Sauce products are positioned in the lower middle class with high quality. With regard to product quality, the company really pays attention to it with the intention of being able to provide satisfaction for the customer. They consume the company's soy sauce. The results show market segment of Ketchup Balecoq Company is the lower middle class. The chosen target market is segment concentration or the single target market. Ketchup Balecoq Company is positioned at the lower class with the high quality. Oke, saya kembalikan kepada Rudi Setiawan. Baiklah, itulah analisis dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Saya ingin tanya. So my question is,
what kind of market segmentation in is Blackhawk soy sauce targeting? Because the previously presented, Indofood has entered the up middle market. Okay, thank you. Oke, siapa yang berikutnya bertanya? I have a question. Oke. So dari analisis kelompok kalian dijelaskan bahwa produknya di position in the lower middle class with high quality. Dan tentu saja kita nggak bisa mengabaikan produk-produk lainnya kayak somai, batagor, atau pangsit. Nah, bagaimana produk kalian ini menghadapi competitive market yang seperti itu? Terima kasih. Next question. Ada pertanyaan berikutnya? Screen-nya di-close dulu aja, Mbak Rosa. Oke, ada yang bertanya berikutnya? Yolanda? Halo Yolanda, dengar suara Ibu? Ya, Mem. Ada pertanyaan? Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan? Yolanda? Mungkin bisa dijelaskan Mem, ciri khas dari perusahaannya itu apa sehingga dia bisa diterima di masyarakat. Dan juga target yang mereka tuju itu sebenarnya apa? Oke, semua pertanyaan sudah dipahami? Siapa yang mau menjawab pertama kali? Saya, Mem. Oke. Untuk pertanyaan Gani tadi, perusahaan kecap Balako sendiri itu memiliki target pasar, yaitu berupa kelas menengah ke bawah. Nah, konsentrasi ini menunjukkan bahwa konsentrasi segmen atau pasar tunggal. Bagaimana target yang diambil oleh perusahaan kecap Balako itu adalah menengah ke bawah. Yarka? Oke, Ahmad Alga gimana? Gimana ya? Masih agak bingung sebenarnya, Mem. Segmentasi pasar yang diambil sama si kecap ini tuh apa yang lebih jelasnya lagi gitu kan? Soalnya kan
di segmentasi demografiknya apa gitu. Kalau bisa diperjelas lagi. Oke, mungkin Rosa atau Gentle mau menambahkan? Atau Rudy? Halo? Halo, Gentle ada yang mau ditambahkan? Atau Rudy? Nah, ini presentasi, ini diskusi loh, jangan tidur. Mungkin saya bisa bantu sedikit kan. Soalnya sebenarnya jawaban untuk pertanyaan Gani itu ada di dalam presentasinya kelompok Rosa. Jadi kan tadi pertanyaannya segmentasi pasar apa sih yang dicari, yang dituju oleh si Black Oak Soy Company ini. Nah, di sini kan tertulis, tadi juga mereka jelaskan, market segmentation basically divides the market potential into certain parts. Nah, kalau secara demografik, market segmentation dari si Cilacap Black Oak Soy Stars ini adalah berdasarkan social class-nya. Jadi segmentasi mereka, pasar mereka tuh dibagi berdasarkan social class. Nah, the social class targeted by the company is the lower middle social class. Jadi inilah yang menjadi segmentasi pasar daripada Black Oak Soy Sauce ini. Mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk si Gani. Apakah membantu menjawab atau tidak? Ya, sangat membantu. Terima kasih. Saya sudah paham. Oke, terima kasih Carolina. Oke, jawab pertanyaan berikutnya. Oke ya, Alga? Iya, Mem. Oke, Mem. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Rudy ya. Silakan Rudy. Gentle menjawab pertanyaan Yolanda.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ircan tadi. Strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang dihadapinya? Yang pertama adalah perusahaan menawarkan harga yang kompetitif. Dari semua produk kecap yang terdapat di Cilacap, Black Oak Kecap merupakan produk yang relatif cukup murah di daerah tersebut. Yang kedua adalah tidak menjatuhkan pesaing. Jadi walaupun banyak terdapat perusahaan kecap, tetapi perusahaan tidak menjatuhkan perusahaan kecap lainnya. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis. Jadi dalam perusahaan produk kecap memberikan SOP pelayanan dan training kepada seluruh karyawan agar menghasilkan sebuah produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang keempat adalah memperluas target pasar. Yang kelima adalah melakukan promosi yang tepat di kalangan masyarakat. Itu saja strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Apakah Ircan dapat diterima? Jadi jawabannya ada beberapa strategi gitu, kayak menawarkan harga yang kompetitif tadi. Terus jangan menjatuhkan pesaing. Berikutnya kalau nggak salah, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis, ya nggak? Iya, itu saja 5 faktor. Oke. Ada yang satu hal yang nggak jelas sih. Tadi kan ada perluas target pasar ya. Itu tuh maksudnya kayak gimana gitu? Ya, produk itu tidak hanya disebarkan atau dipasarkan dalam daerah-daerah Cilacap saja, tetapi juga dimulai dikembangkan untuk dapat bersaing di luar daerah Cilacap. Oke, makasih Rudi untuk jawabannya. Udah jelas kok. Oke, terima kasih Rudi, terima kasih San. Berikutnya ayo Gentle, jawab pertanyaan Yolanda. Iya, Mem. Ini ya pertanyaan dari Yolanda. Ciri khas apa yang dimiliki dari perusahaan tersebut sehingga bisa diterima oleh masyarakat? Ya, ciri khas yang ini ya, bisa lihat di share screen tadi. Tersebut di sana bahwa kecap ini ya memiliki kualitas yang lumayan baik dan harganya juga terjangkau ya, sehingga bisa bisa bersaing dengan produk yang lain dan harganya juga tidak terlalu mahal. Dan kecap ini juga manis dan kentalnya bisa bersaing juga sama kecap-kecap yang lain mungkin. Kecap Black Oak ini ya mungkin ya ciri khasnya itu ada tambahan bumbu rempah-rempahnya mungkin seperti yang dituliskan tadi di dalam perusahaannya itu ya. Mereka membuat kecap ini dengan bumbu dan rempah-rempah juga ya. Jadi kecap ini bisa dimasak untuk masakan apa saja. Ya, kepada Yolanda gimana? Iya, baik, terima kasih. Oke, Mbak Yolanda. Ya, Mem. Oke, terima kasih Gentle. Mungkin satu pertanyaan lagi ada? Saya, Bu. Oke, silahkan Pak Kria. Pak Kria. Kenapa tidak pemasaran produk kecap Cilacap tersebut dipasarkan ke pasar menengah ke atas? Seperti yang kelompok kalian jelaskan bahwa produk kecap tersebut adalah produk yang berkualitas tinggi dan pasti bisa bersaing dengan produk-produk lain. Dan mungkin juga dengan harga yang bisa dibeli dengan pasar menengah ke bawah dan juga pasar menengah ke atas. Apakah jelas?
Ya sudah. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hasil analisis itu, bahwa pertimbangan memilih kelas menengah ke bawah karena menurut perusahaan, kelas menengah ke bawah jauh lebih besar keuntungannya daripada memilih kelas menengah ke atas. Hal ini tentu menjadi peluang pasar yang potensial bagi perusahaan. Itu saja. Karena peluang dalam memasarkan ke menengah ke bawah lebih besar hasilnya daripada memasarkan produk ini ke kelas menengah ke atas. Terima kasih. Oke, gimana? Ya. Tapi kan mungkin bisa lebih mengambil keuntungan jika kalian juga bisa mempromosikannya ke pasar menengah ke atas dengan harga yang worth it untuk dibeli oleh konsumen pasar menengah ke bawah dan menengah ke atas, sehingga keuntungannya mungkin bisa menjadi lebih banyak. Maaf, Mem, mungkin saya bisa menambahkan. Lanjut. Kalau menurut perusahaannya Kecap Blackock di sini, mereka bilang bahwa tidak mungkin kita itu melayani semua customer di pasar karena mengingat kebutuhan masyarakat itu sangat heterogen. Jadi mereka melakukan segmentasi pasar yang khusus untuk tunggu sebentar. Melakukan segmentasi pasar yang khusus untuk menengah ke bawah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Theo. Gimana? Afia? Bisa diterima Bu, mungkin karena produksinya yang belum lebih besar dari produk lain, mungkin karena itu sehingga lebih memilih mayoritas untuk pasar ke bawah. Salah satu faktor juga adalah karena kelas menengah ke atas itu rata-rata dikuasai oleh produk-produk skala besar seperti Indofood. Jadi untuk produk Kecap Blackock ini belum bisa bersaing untuk di kelas menengah ke atas. Oke, terima kasih. Oke. Saya pikir cukup diskusinya hari ini. Terima kasih untuk dua kelompok. Saya ingin review ya, kalau kita kemarin saya pesankan bahwa topik ini sebelum saya review diskusi, ini Aldi dan Revansa kemana? Kelompok dua, yang kedua tadi. Entah Mem, dari awal Zoom memang nggak ada orang ya Mem? Oh, memang nggak ada orangnya? Iya Mem. Oke. Jadi anggotanya cuma 3 orang? Iya Mem. Oke. Oke ya, jadi untuk ini pengalaman pertama kelas ini presentasi, nggak tahu apakah sudah pernah ada presentasi-presentasi di kelas yang lain. Saya kurang tahu. Jadi ini Rudi kenapa raise hand? Rudi, oh enggak. Oke. Jadi ini kelas ini nanti ada presentasi lagi. Nah, presentasi berikutnya adalah untuk belakang nanti sebelum UAS. Jadi saya selalu sebelum UTS sesuai silabi ada presentasi, kemudian sebelum UAS ada presentasi. Nah, presentasi hari ini tugasnya kemarin adalah mencari artikel sendiri. Artikelnya berkaitan dengan STP dari topik yang sebelumnya kita diskusikan. Kemudian artikelnya harus internasional, maunya seperti itu. Kenapa harus internasional? Anda itu belajar bagaimana cara membaca artikel, kemudian Anda punya pengalaman dan memahami bagaimana nanti menulis artikel. Karena kalau internasional artikel itu apalagi harus jurnal-jurnal yang bereputasi.
Karena ini penting, karena kita berada di dunia kampus. Biar Anda terbiasa membaca nanti kalau menyusun skripsi, terbiasa mereview, literatur review, dan sebagainya. Oke ya? Nah, Anda ini siapapun, yang namanya dalam kondisi apapun itu harus siap. Kita ini kenapa risetnya di jurusan manajemen, itu hasil tracer study mengatakan user, bahwa alumni-alumni kita itu kurang percaya diri yang satu. Yang kedua, kurang inisiatif. Makanya saya selalu tanya, yang pertama siapa volunteer? Nah, itu adalah dalam upaya memunculkan inisiatif. Kemudian berikutnya karena percaya diri. Nah, kalau Anda nggak percaya diri, gimana Anda akan menyampaikan inisiatif Anda? Jadi baik, tidak baik, benar, tidak benar itu nanti. Kita ini belajar. Yang namanya belajar itu ya dari nggak baik menjadi baik. Oke ya? Nah, ini untuk kelompok yang pertama relatif siap, artinya dalam kondisi apapun siap, artikelnya juga mudah dimengerti karena semua orang ngerti produknya, sehingga sebetulnya pertanyaannya akan menjadi lebih luas karena semua orang tahu produknya. Kemudian dalam presentasi, kalau mau presentasi ya harus siap. Ya siap itu menyiapkan PPT-nya, menyiapkan itu. Jadi kalau yang Anda sampaikan itu artikelnya, kemudian orang sudah nggak tertarik, nggak ada mengambil Anda, nggak akan mendengarkan, nggak akan melirik, dan sebagainya. Jadi kita ini belajar marketing. Kenapa kok Anda tidak melakukan marketing ya? Kalau belajar marketing itu kan kita harus menjual ourselves. Menjual apa yang kita punya. Jadi kita harus creating value. Nah, creating value itu caranya ya kita harus membudayakan apa, punya inisiatif, kreatif, percaya diri. Anda kalau disuruh tanya semua video dimatikan. Terus ada yang berdoa kalau nggak disuruh presentasi, alhamdulillah, syukur. Jadi segala sesuatu itu nampak di ekspresi Anda, walaupun saya ini nggak tatap muka, tapi saya melihat gambar itu akan lebih jelas membacanya dibandingkan langsung. Jadi ekspresi gambar itu akan lebih jelas. Jadi kalau disuruh tanya semua cepet-cepetan videonya di-off-kan, banyak alasan. Lah unstable, kemudian sinyalnya tidak bagus, itu tuh just reason. Jadi jangan membodohin kita ini ngerti semua. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Dan saya suka yang jujur. Lebih baik bilang nggak ngerti, lebih baik bilang nggak siap, kemudian Anda menyiapkan diri, kemudian saya hari ini nggak siap Bu, saya siapnya nanti minggu depan atau seperti itu, akan lebih jujur dibandingkan Anda kemudian membohongi diri Anda yang refleksinya ke orang lain. Jadi saya lebih suka kejujuran. Jadi kalau hari ini nggak siap, belum siap. Kenapa belum siap? Walaupun kalau belum siap itu lebih di atas ketidakjujuran, tetapi itu juga tidak bagus. Jadi kita harus menyiapkan diri dalam situasi apapun lah. Calon manajer kalau nggak gitu gimana nanti? Dan saya akan suka selalu siapa yang